Halo guys, di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka konseptual laporan keuangan. Oke guys, pertama-tama apa itu kerangka konseptual laporan keuangan? Kerangka konseptual pelaporan keuangan, KKPK, merupakan penaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Kerangka konseptual bukan merupakan sak sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual ini tidak mengumpuli psak tertentu. Jika terdapat perbedaan antara psak dan KKPK, maka persyaratan yang ada dalam psak mengungguli persyaratan yang ada dalam kerangka konseptual. Kerangka konsep laporan keuangan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Tingkat pertama adalah tujuan utama kerangka konseptual laporan keuangan, yang kedua adalah karakteristik, kualitatif, dan unsur di KKPK. Dan yang ketiga adalah asumsi, prinsip, dan kendala pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Di tingkat kedua ada relevan, kendala, daya tarik dan konsistensi, pertimbangan biaya dan manfaat, yang terakhir adalah materialitas. Yang pertama ada relevan. Relevan adalah kemampuan dari sesuatu informasi untuk mempengaruhi keputusan manajer atau pengguna laporan keuangan lainnya. Yang kedua adalah keandalan. Keandalan adalah kualitas informasi yang menyebabkan penggunaan informasi akuntansi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Yang ketiga ada daya tarik dan konsistensi. Suatu informasi dikatakan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Yang keempat ada pertimbangan biaya manfaat. Pertimbangan biaya manfaat dipandang sebagai kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi keuangan. Yang kelima ada materialitas. Materialitas merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam mengakui informasi akuntansi. Di tingkat ketiga ada asumsi, prinsip, dan kendala. Asumsi dalam KKPK, asumsi entitas berkelanjutan, going concern. Pelaporan keuangan diasumsikan dibuat dengan asumsi bahwa entitas akan berkelanjutan dalam kegiatan operasionalnya dalam jangka waktu yang. Asumsi ini penting karena memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan sebagai gambaran bisnis yang berkelanjutan. Asumsi moneter, monetary unit. Asumsi ini menyatakan bahwa laporan keuangan mengukur unsur keuangan dalam satuan mata uang tertentu dan bahwa uang tersebut stabil. Berikut adalah prinsip dalam KKPK, prinsip pengakuan dan pengukuran. Proses pembentukan laporan keuangan harus memenuhi kriteria berikut agar dapat diakui secara penuh. Probability of future economic benefit, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan pada laporan keuangan akan mengalir dari atau ke entitas. Reliability of measurement, memiliki perhitungan biaya atau nilai yang dapat terukur dengan andal. Historical cost, biaya historis yang merepresentasi nilai pada saat aset atau utang telah diterima. Current cost, biaya yang melihat nilai saat ini dalam memperoleh aset atau utang. Dan yang terakhir adalah settlement value, nilai yang sudah terrealisasi atau terselesaikan setelah melepas aset atau utang. Kendala-kendala dalam KKPK. Yang pertama adalah kendala materialitas. Materiality informasi yang harus diungkapkan atau diakui dalam laporan keuangan haruslah material. Artinya, informasi tersebut jika diabaikan dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Kedua, kendala konservatisme. Prinsip konservatisme mengarahkan akuntan untuk lebih cenderung mengambil pendekatan yang lebih konservatif dalam mengukur aset dan pendapatan, daripada memperlihatkan situasi yang lebih baik daripada kenyang. Ketiga adalah kendala konsistensi. Konsistensi laporan keuangan harus konsisten dari tahun ke tahun. Perubahan metode akuntansi harus dijelaskan dan jika memungkinkan, diterapkan kembali secara retrospektif.
Yang terakhir adalah kendala kerahasiaan. Laporan keuangan harus menjaga kerahasiaan informasi yang tidak boleh diungkapkan kepada pihak luar yang tidak memiliki hak akses, kecuali ada kewajiban hukum atau persetujuan dari pihak yang berkepentingan. Itu saja hal yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.